Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik Bu. Alhamdulillah. Sehat Bu, saya Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sekarang harus tetap jaga kesehatan ya. Oke. Untuk itu, hari ini kita akan membahas mengenai interaksi antara manusia dengan ruang yang menghasilkan kegiatan ekonomi. Tapi sebelum itu, pada minggu kemarin kita sudah membahas mengenai kebutuhan manusia, seperti kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Dan juga kita juga sudah membahas mengenai kelangkaan. Apakah ada yang masih ingat apa saja kebutuhan dasar manusia berdasarkan klasifikasinya? Silakan. Yang masih ingat itu materi minggu kita kemarin? Tentang kebutuhan. Bu, saya izin jam ya Bu. Ya, silahkan. Ya, jaringan saya nge-lag Bu. Oke. Terima kasih. Saya Bu. Ya, silahkan. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Nanti kan kalau nggak terpenuhi kan nanti orang bisa kayak nggak bisa makan, nggak bisa punya tempat tinggal. Nanti kan bisa apa? Nanti kan jadi hidupnya kayak jadi gelandangan gitu kan Bu. Terus kalau kebutuhan sekunder itu kebutuhan yang nggak harus dipenuhi tapi juga kalau terpenuhi nggak apa-apa gitu. Terus untuk yang tersier itu kebutuhan untuk sarana hiburan saja seperti itu. Ya, baik. Yang lainnya? Untuk memberikan tambahan atau mungkin menyanggah jawaban dari itu, Mas Rahmat, silakan. Mengenai kebutuhan primer, sekunder, tersier, nah itu contohnya seperti apa kira-kira yang kita pelajari minggu kemarin? Kalau untuk primer Bu itu seperti makan, minum, rumah, dan pakaian Bu. Ya, kemudian? Terus sekunder itu kayak beli HP, beli sepeda, beli motor gitu. Terus untuk tersier bisa seperti melakukan liburan. Ya, baik. Oke, jadi Saya setuju Bu dengan pendapatnya Mas Rahmat Bu. Belanja online juga Bu, sekunder itu Bu. ya, benar sekali. Jadi kalian masih ingat ya, alhamdulillah. Baik, untuk sekarang kita akan mempelajari mengenai interaksi manusia dengan ruang yang menghasilkan tiga kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Adapun hubungan dari materi kita yang sekarang dengan materi kita yang sebelumnya, yaitu bahwa manusia yaitu untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier, itu kan pasti membutuhkan yang namanya mereka untuk berinteraksi melalui perdagangan. Nah, perdagangan ini termasuk ke dalam kegiatan ekonomi. Jadi dalam suatu perdagangan atau suatu jual beli itu dibutuhkan yang namanya ada yang memproduksi barang tersebut atau jasa, kemudian ada yang mendistribusikannya, dan kemudian ada yang mengkonsumsinya atau memanfaatkannya. Oke, Ibu izin share screen ya. Ya Bu. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah Bu, PPT-nya sudah tampil. Ya, baik. Oke. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu siswa dapat jadi nanti kalian itu dapat menganalisis konsep dari interaksi antar ruang antara manusia dengan ruang itu menghasilkan tiga kegiatan tadi. Jadi kalian tuh bisa menganalisis apa sih itu kegiatan produksi,
kemudian apa itu distribusi, dan apa itu kegiatan konsumsi, dan siapa saja yang termasuk ikut ambil di dalamnya. Kemudian setelah kalian menganalisis berdasarkan dari problem-problem yang kalian temui di sekitar kalian, kalian dapat menyajikan hasil analisis tersebut dengan lisan ataupun dengan tulisan. Jadi seperti itu ya. Oke, kegiatan produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan suatu barang atau jasa, dan orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut dengan produsen. Jadi contohnya seperti ini ya, seperti gambar yang pertama ini. Ini adalah gambar orang yang bekerja di pabrik. Jadi ini seperti pabrik tekstil begitu ya, menghasilkan pakaian yang biasa kita pakai sehari-hari. Kemudian juga ada petani. Petani menghasilkan padi yang bisa kita konsumsi. Jadi petani adalah produsen. Nah, kemudian guru. Guru juga termasuk ke dalam produsen karena memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Nah, yang kedua yaitu adalah kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi itu kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa agar bisa dinikmati oleh konsumen, karena di antara produsen dan juga konsumen terkadang itu ada gap atau ada perbedaan daerah sehingga membutuhkan penyaluran barang tersebut atau jasa. Nah, untuk yang melakukan kegiatan ini disebut dengan distributor. Contohnya yaitu seperti di pelabuhan. Kita kan biasanya ada itu yang di pelabuhan itu kan ada kayak peti kemas besar-besar seperti ini ya. Nah, itu tuh kegiatannya seperti menyalurkan barang. Misalnya kita membeli barang dari Jakarta. Nah, untuk sampai ke kita itu kan jauh. Nah, itu tuh bisa lewat bandara atau bisa lewat dikirimkan dengan lewat pelayaran seperti itu. Nah, ini juga ada lewat truk juga bisa ya, kayak diangkut-angkut. Biasanya kan kita lihat itu di jalan-jalan itu kan banyak seperti kontainer yang mengangkut barang-barang. Nah, seperti itu. Kemudian juga kurir. Nah, kurir ini juga sangat berpotensi membantu kita untuk menyalurkan barang dan jasa. Nah, kita tuh yang biasanya belanja-belanja online itu kan biasanya dikirimkan oleh kurir. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terakhir yaitu adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini adalah memanfaatkan atau menggunakan dari barang atau jasa. Nah, yang dimaksud dengan yang melakukan konsumsi ini adalah konsumen, seperti itu. Nah, contohnya itu seperti belanja di pasar, terus belanja di supermarket, seperti itu ya. Oke, anak-anak. Apakah ada yang kurang jelas dari penjelasan Ibu tadi? Halo? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Nah, kira-kira dari penjelasan Ibu tadi, kalian bisa nggak menyebutkan apa namanya, misalnya kegiatan produksi yang ada di sekitar kalian? Coba, Ibu pengen tahu kegiatan produksi yang ada di sekitar kalian itu apa kira-kira? Ya, silakan berpendapat dari penjelasan. Kalau menanam padi itu termasuk produksi nggak, Bu? Ya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa petani itu kan termasuk produsen karena menghasilkan padi. Nah, tapi kan ya karena dia menanam, terus kemudian nanti bisa dijual kan ke konsumen, karena biasanya kan ada tengkulaknya seperti itu. Izin masuk, Bu. Ya, monggo. Daerah Surabaya, Bu, produksinya banyak, terutama itu, Bu. Daerah pokoknya Surabaya, Bu, pabrik-pabrik pokoknya banyak itu. Termasuk ya, Bu ya, produksi itu. Ya, termasuk. Benar sekali. Kemudian untuk distribusi, kira-kira apa yang kalian ketahui di sekitar kalian? Mungkin ada apa gitu yang termasuk dalam penyaluran? Izin masuk lagi, Bu. Ya. Laut, Bu. Pengiriman barang melalui laut. Bandar udara, Juanda. Ya, itu, benar. Bu. Ya. Itu, Bu, membeli barang online kemudian diantar oleh kurir. Nah, benar sekali. Itu kan sekarang lagi tren ya, kayak belanja-belanja online gitu kan. Biasanya yang cewek-cewek ini suka belanja-belanja online kalau lihat baju-baju gitu. Oke, ada lagi yang lain distribusi misalnya apa gitu? Atau kalian pernah mengalami, misalnya kalian ikut
nganterin barang atau gimana gitu mungkin. Oke, kalau nggak ada, Saya oh ya silakan. ya itu Bu, kan distribusi kan kegiatan yang menyalurkan barang ke dari produsen ke konsumen. Nah, saya tuh pernah ikut Bu di apa itu kan itu kayak paman saya tuh ngadai parselan gitu loh Bu. Buat parselan terus diantar juga Bu ke konsumennya gitu sih Bu. Ya, Melalui jalur darat. ya oke. Kemudian kalau konsumsi, kalian kan pasti sering dong melakukan kegiatan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa kira-kira konsumsi yang kalian lakukan? Di jajan, Bu. Ya, beli jajan. Terus, apalagi Beli yang sepeda. lain? Ya, benar. Beli baju Bu. Ya, oke. Sekarang Ibu kasih kalian tayangan sebentar ya. Ini. Apakah sudah nampak? Sudah. Sudah. Ya, kira-kira ini yang nomor 1 ini termasuk kegiatan apa ini? Produksi, distribusi, atau konsumsi ya? Konsumsi. Nah, kenapa kok disebut konsumsi? Konsumsi. Karena ada yang membeli, Bu, dan ada yang menjual. Nah, benar. Yang nomor 2, kira-kira apa ini? Toko perhiasan, kira-kira apa ini? Dia produksi, distribusi, atau konsumsi? Ya, betul. Konsumsi. Kenapa alasannya menjawab konsumsi? Karena di situ dilakukan pembelian perhiasan. Ada pendapat lainnya yang berbeda mungkin dengan Teresia? Distribusi mungkin, Bu, karena menjualnya dari tambang emas ke toko emas. Nah, benar sekali. Jadi yang lebih tepat adalah distribusi. Karena ini toko emasnya ya, bukan yang membeli. Nah, di toko emas itu kan kita kan di sini tuh nggak ada produksinya. Nah, tapi dia tuh menyalurkan seperti tadi. Nah, tapi ini dalam bentuk penyalurannya dalam bentuk yang lain. Ya, Rahmat, benar sekali. Oke, kita beri applause untuk Rahmat dan juga Teresa dan yang sudah memberikan pendapatnya. Oke, yang nomor 3 ini apa kira-kira? Seperti tadi yang udah Ibu jelaskan, apa? Ini termasuk apa? Distribusi. Distribusi? Kenapa? Menyalurkan ilmu. Oke, ada yang berpendapat lain? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan, termasuk apa ini? Guru. Ayo, diingat-ingat tadi. Jadi, guru itu bukan termasuk distributor ya, meskipun menyalurkan ilmu, tapi dia itu termasuk produsen karena memproduksi ilmu tadi kan memiliki ilmu pengetahuan seperti itu. Tapi juga bisa berperan ganda juga kalau misalnya kan juga menyalurkan, ya benar sekali. Yang ini nomor 4, apa kira-kira? Ini adalah tempat pelelangan ikan, kurang jelas ya, maaf gambarnya hitam putih ya. Kira-kira tempat pelelangan ikan itu termasuk apa? Produksi, distribusi, atau konsumsi? Produksi. Konsumsi, Bu. Jual beli. Jual beli, Bu. Benar, ya. Yang terakhir, kalau kita pergi ke supermarket, kira-kira kita melakukan kegiatan apa ya, Nana? Itu konsumsi, Bu. Konsumen. Kita menjadi konsumen, Bu. Ya, benar sekali. Oke, sepertinya kalian sudah sangat memahami ya tentang materi kita hari ini. Apakah masih ada yang ditanyakan? Mungkin yang kurang jelas atau bagaimana tentang materi kita hari ini? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Oke, kira-kira menurut kalian nih, apa sih kesimpulan dari materi kita hari ini? Kalian tuh mempelajari apa aja hari ini tentang itu tadi yang sudah Ibu jelaskan, kemudian kalian mengaitkan dengan
materi yang sebelumnya, terus juga melihat contoh-contoh dari gambar ini. Nah, kira-kira kesimpulannya itu apa dari hasil belajar kita hari ini? Saya ingin Berpendapat? mencoba menjawab, Ya, Bu. monggo. Jadi kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kegiatan produksi, kemudian konsumsi, dan juga distribusi. Seperti itu. Nah, ya, kemudian penjelasannya? Ya Bu, kalau produksi itu kegiatan memproduksi suatu barang, kemudian kalau konsumsi itu menggunakan barang maupun jasa, kalau distribusi itu menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Ya, bagus sekali. Yang lainnya, silakan untuk mau menambahkan atau tidak setuju mungkin dengan pendapat dari Teresia tadi, silakan. Saya Bu izin menambahkan. Ya, monggo. Untuk kan tadi kesimpulannya dari Teresa sudah kan ya. Terus saya izin menambahi. Jadi, Tadi Ibu sudah menjelaskan tentang contoh-contoh dari kegiatan produksi, terus konsumsi dan distribusi. Kalau kegiatan produksi contohnya itu seperti kayak produksi itu penanaman padi gitu Bu, ya. atau yang lain. Terus yang konsumen itu kan itu kayak beli barang pokok di pasar atau supermarket. Sedangkan yang distribusi tadi kan kayak penyaluran barang seperti kayak kita ketahui di belanja online itu yang kayak JNE, JNT itu Bu. Terima kasih. Nah, benar sekali ya. Dari kedua, apakah ada lagi yang mau berpendapat? Silahkan diutarakan pendapatnya tentang kita hari ini. Itu Materi Bu, kita. kegiatan ekonomi itu ada beberapa kendala seperti infrastruktur jalan yang kurang mendukung, terus ketersediaan dari produknya atau jasanya, terus iklim juga mempengaruhi, terus harga. Nah, ya benar sekali. Bu, saya izin masuk, Bu. Boleh nggak bisa? Ya, silahkan. Tambahin, Bu. Mengenai pembelian barang toko online, Bu. Kadang tidak sesuai deskripsi. Nah, itu, Bu. Kadang penipuan juga, Bu. Itu masukan dari saya, Bu. Terima kasih. Nah, dari kasus yang diutarakan oleh Saifuddin tadi, nah kira-kira itu bagaimana nih menurut kalian? Gimana cara kita itu supaya menghindari apa ya keburukan dari kan kalau kita belanja online kan kita nggak tahu nih itu dia tuh benar-benar bagus nggak barangnya atau bagaimana pengirimannya. Nah itu kira-kira gimana cara kita untuk menanggulangi hari itu? Gimana kira-kira menurut kalian? Dilihat dulu apa ulasannya Bu dari pembeli sebelum. Tapi kan terkadang itu ada tuh yang ulasannya tuh bisa beli atau gimana itu yang saya dapat infonya. Nah, itu apakah benar menurut kalian? Kalau misalnya ulasan itu kita bisa beli atau kita bisa minta orang buat bayar orang buat membuat apa ya toko kita itu ulasannya bagus gitu. Nah, itu gimana menurut kalian? Karena kan kadang juga banyak toh kayak misalnya penipuan-penipuan gitu kan. Dia testingnya bagus-bagus, ternyata itu bohongan seperti itu. Nah, itu gimana menurut kalian? Lebih teliti lagi, dilihat barangnya itu di pasaran harganya seberapa, nanti kalau dijual di online kiranya kok harganya lebih murah, itu mesti ada tanda. Nah, benar sekali ya. Kita patut mencontoh ini dari Rahmat ya. Oke, supaya kita bisa lebih hati-hati kalau berbelanja online. Karena kan kalau online kan kita nggak ketemu langsung tuh sama orangnya, gitu kan. Hanya lewat daring kita berinteraksi dengan orangnya. Oke, jadi dapat Ibu simpulkan bahwa materi kita hari ini yaitu adalah kita melakukan kegiatan ekonomi yang terdiri dari kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, kaitan dari kegiatan ekonomi ini dalam kehidupan atau interaksi manusia dengan ruang adalah bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, manusia itu melakukan interaksi jual beli, karena kan dari zaman purba pun kita sudah melakukan interaksi jual beli, yaitu dulu kan pakai sistem barter. Nah, karena belum ditemukan
uang atau pecahan mata uang. Nah, karena sekarang sudah ditemukan, makanya kita melakukan kegiatan ekonomi tadi menggunakan uang. Nah, sekarang juga sudah ada yang versi terbaru, yaitu adalah uang virtual ya, seperti itu. Bisa seperti OVO, GoPay, dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih hubungannya antara ketiga kegiatan ekonomi tadi dengan keruangan? Yaitu kalau misalnya kita melakukan kegiatan distribusi, itu kan pasti infrastruktur jalannya juga harus baik, terus juga dipengaruhi dengan apa namanya cuaca. Contohnya Pak, misalnya itu kita melakukan kegiatan ekonomi tadi dengan bantuan dari pelayaran, nah itu kan pasti cuacanya harus baik, terus juga lewat bandar udara juga kan harus baik juga, karena kalau cuacanya tidak baik, nah biasanya kan itu tidak boleh berlayar seperti itu, sehingga pengiriman barangnya juga akan terhambat. Jadi apa namanya interaksi antara produsen dan juga konsumen akan juga terhambat, mengalami masalah. Oke? Apakah untuk yang paling terakhir, apakah kalian masih ada pertanyaan tentang materi kita hari ini? Mungkin malah muncul ide nih, loh, saya jadi nggak tahu nih gini-gini. Boleh kita sharing-sharing di sini. Ada yang mau disampaikan lagi, anak-anak? Oke, jika nggak ada, untuk materi kali ini, kalian akan saya kasih tugas ya, yaitu identifikasi permasalahan dan juga hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran dari kegiatan ekonomi, yaitu yang tadi ya, proses produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Nah, itu kalian isi dalam tabel ini ya, nanti akan Ibu kasih format tabel ini ya. Nah, ini Ibu kasih waktu sampai nanti sore dikumpulkan secara individu ya mengerjakannya. Dan juga analisis, jadi nanti kan analisis yang ada di sekitar kalian, terus gimana solusinya ya, diberikan solusi juga, hambatan-hambatannya itu bagaimana, terus solusinya itu bagaimana. Apakah ada yang ditanyakan dari tugas yang Ibu berikan? Bu, itu dikumpulkan di mana, Bu? Google Classroom atau gimana, Bu? Atau Nanti WA? saya kasih Google Classroom-nya ya, nanti saya kasih kodenya, oke? Baik, Bu, terima kasih. Ya, apakah ada yang ditanyakan kembali? Tidak. Ada. Insya Oke, jika tidak Allah paham. ada, Ibu akhiri ya pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kalian sudah sangat aktif dalam pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya apabila ada kesalahan dalam perbuatan maupun perkataan yang tidak enak di hati kalian. Oke, Ibu akhiri. Oh ya, sebelum Ibu akhiri, untuk minggu depan kalian harus mempersiapkan untuk mempelajari materi penawaran dan juga permintaan ya. Oke? Nah, nanti Ibu kasih juga tentang studi kasusnya ya. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Sehat-sehat ya. Oke. Ibu juga, Bu. Sehat selalu, rezekinya tambah banyak. Amin. Amin. Oke. Terima kasih semuanya.